Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita sekalian. Kita akan memulai ibadah live streaming ini. Sebelum kita memulai, kita bersaat teduh sejenak. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya, kita nyanyikan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara, Tuhan berbicara kepada kami agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu, kami sujud merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1 dan 2.
sebagai pengganti pembacaan Taurat Tuhan pada minggu ini dipilih dari firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 30 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 32. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, bagi orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 361 ayat 1 dan 2. Ayat kedua, jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita berdoa, merendahkan diri, mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 407 ayat 1 dan 2. Tuhan Yesus, Juru
diambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan, Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu itulah dipakai mereka sebagai batu dan ketergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian puji-pujian.
Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 dan 2. Ayat yang kedua jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, adanya gereja, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Salam. Puji syukur kita panjatkan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, dan atas kasih anugerah serta pertolongannya kepada kita di sepanjang minggu ini. Tuhan telah menyertai kehidupan kita masing-masing dimanapun berada, baik yang ada di rumah maupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di tempat ini. 2. Nama minggu kita pada saat ini adalah Minggu ke-11 setelah Trinitatis. Topik firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti adalah pengendalian diri terhadap teknologi. 3. Keuangan. Untuk persembahan tetap kita akan transfer ke rekening Situa Bapak Amang Silalahi, di mana rekening yang tertera di layar kita saat ini. Dan untuk selanjutnya kita akan berdoa terlebih dahulu, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati persembahan tersebut demi kemuliaan dan hormat bagi namanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa kami yang di surga. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih atas kasih dan anugerah yang Tuhan berikan sampai hari ini ya Tuhan. Kami sangat berterima kasih
Tuhan menjagai kami di dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang di rumah, di mana bersama-sama mengikuti ibadah live streaming saat ini. Kiranya saudara yang ada di rumah, Tuhan memberkati agar iman percaya mereka tetap Tuhan pulihkan. Kami yakin dan percaya Tuhan, semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan dan berkat Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, mungkin dalam kelemahan tubuh ya Bapa, kami berdoa ya Bapa, agar Engkau memberikan kekuatan, kesehatan yang luar biasa di masa-masa pandemi ini ya Bapa, agar mereka menjadi kuat iman dan percayanya ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, yang sampai saat ini masih Engkau berikan kekuatan, di mana kami selalu Engkau berikan hikmat dan bijaksana ya Bapa untuk mengikuti protokol kesehatan ya Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan yang luar biasa untuk bangsa kami, agar pandemi ini ya Bapa bisa teratasi ya Bapa, dan kami boleh beribadah seperti sedia kala ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, Engkau berikan kekuatan saudara-saudara kami ya Bapa, agar senantiasa selalu bersujud kepadamu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan lewat tangan-tangan mereka ya Bapa, lewat transfer ya Bapa, di rekening yang sudah kami terterakan di layar kami ya Bapa. Kami yakin ya Bapa, Engkau senantiasa memberkati Engkau senantiasa memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dalam minggu ke minggu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang mungkin saat ini dalam kelemahan iman ya Bapa. Engkau senantiasa memberikan kekuatan ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang mungkin saat ini di dalam pekerjaan ya Bapa, di dalam keseharian ya Bapa, dan anak-anak kami yang mungkin bersekolah, biarpun mereka melakukan online ya Bapa. Berkati anak-anak kami, agar semua yang Engkau berikan, baik teknologi yang mereka sekarang ini lakukan ya Bapa, biar berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu ya Bapa. Urapi beliau ya Bapa, urapi hamba-Mu, agar firman yang akan disampaikan dapat memperkuat iman percaya kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang mungkin di hadapan-Mu belum sempurna. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami, pribadi lepas pribadi ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan sebagaimana tertulis pada Amsal 11 ayat 24. Ada yang menebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kantong pertama dan kedua sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 dan 2.
Segala puji, hormat, dan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan telah meraih kami ke tempat sisi-Mu yang indah. Pada saat ini Tuhan, kami juga begitu indah bersekutu di bait Tuhan ini. Juga kami bersekutu dengan indah dengan segenap anggota keluarga kami di rumah kami masing-masing. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala umur, usia yang boleh Tuhan tambahkan kepada kami, sehingga melalui umur yang sudah tambahkan kepada kami percaya iman kami akan Tuhan tambahkan lebih lagi. Untuk ini Tuhan, boleh Tuhan kami mau menelaah sebagian dari firman Tuhan, buka hati, jiwa, pikiran kami, agar firman yang akan kami bacakan, akan firman yang akan kami suarakan, boleh kami dengar dan khususnya boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kuasai hati, jiwa, dan pikiran kami, agar kami tetap tertuju akan firman-Mu yang akan kami beritakan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang sudah ditetapkan untuk kita dalam minggu ini, yang tertulis di dalam 1 Korintus 6. Kita mulai membaca dari ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Di sana diberi judul Nasihat terhadap Percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut adalah untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-sekali tidak. Tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu
bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahkan kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Kita sambung dengan pujian kita. Shalom. Minggu ini tepatnya pada tanggal 23 Agustus tahun 2020, yaitu minggu ke-11 setelah Trinitatis, di mana pada minggu ini kita diberi suatu topik mengendalikan diri terhadap teknologi. Mengendalikan diri terhadap teknologi yang diambil dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, dalam sejarah Alkitab tercatat bahwa kota Korintus terletak di sebuah daratan sempit yang memiliki pelabuhan di bagian timur dan bagian barat, sehingga menjadi suatu kota persinggahan. Korintus merupakan suatu kota yang sangat duniawi dan dipenuhi oleh berbagai kebudayaan. Orang-orang yang hidup di Korintus memiliki suatu tradisi lama penyembahan terhadap dewi cinta atau Aphrodite. Surat Paulus ini berisikan berbagai pergumulan yang terus dihadapi oleh jemaat Korintus terhadap yang berhadapan dengan berbagai pengaruh dan gaya hidup di kota besar. Keadaan kota Korintus sangat mempengaruhi situasi jemaat Kristen di kota Korintus, di mana beragam atau bercampur yang berasal dari berbagai bangsa yang tingkatan sosial. Orang Yahudi tergolong sedikit jumlahnya, sedangkan orang bukan Yahudi lebih banyak dari golongan kelas bawah. Banyak orang Korintus menyembah Dewi Aphrodite, dan pelacuran dipandang sebagai konsekrasi, yaitu suatu penyucian atau suatu pengabdian terhadap Dewi Aphrodite. Aphrodite adalah suatu dewi cinta, kecantikan, seksualitas, kenikmatan, dan prokreasi. Tradisi percabulan itu
berdampak dalam cara pandang kehidupan jemaat. Sehingga sebagian besar orang yang bertobat tadinya berlatar belakang kafir atau penyembahan berhala yang permisif, memperolehnya apa saja, sehingga mereka tidak memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan. Namun gaya hidup duniawi itulah yang dibanggakan, yaitu atas kecerdasan intelektual mereka. Mereka juga mengelompokkan diri untuk memperdebatkan slogan-slogan seperti suatu kebebasan dan ilmu pengetahuan, sehingga kelompok ini tidak erat, tidak kompak yang satu dengan yang lain. Hal ini hanya dari sisi moral, atau kita lihat bahwa ada masyarakat di Korintus bersifat serba memperoleh atau memperbolehkan dan menganut suatu filsafat bahwa seks adalah suatu fungsi yang normal. Karena itu, mengapa tidak menikmatinya sesuka hati? Pandangan mereka ini merebak ke kehidupan jemaat yang mengaitkannya dengan kebebasan Kristen. Ada dua argumentasi untuk mempertahankan hawa nafsu mereka. Yang pertama, segala sesuatu hal bagiku, di ayat 12. Ungkapan ini sangat disukai di lingkungan masyarakat Korintus yang mendasarkannya pada penafsiran akan kebebasan Kristen. Yang kedua, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, di ayat 13. Orang Kristen Korintus memperdebatkan bahwa kebutuhan seksual itu seperti rasa lapar, jadi harus dipuaskan. Hawa nafsu terhadap seks seperti halnya kerakusan terhadap makanan. Seks sebagai selera yang harus dipuaskan dan bukan sebagai sesuatu karunia yang harus dihargai dan dipakai dengan berhati-hati. Bagaimanapun juga, tubuh itu tidak penting menurut mereka. Akan tetapi, pikiran ini keliru. Hal ini merupakan warisan dari gagasan Yunani kuno. Melalui perikop ini terlihat respon Paulus bagaimana orang Kristen tubuh merupakan bagian dari seluruh kepribadian kita. Tubuh dan jiwa adalah milik Tuhan. Kalau seseorang berdosa dengan tubuhnya, tidak mungkin ia menjaga jiwanya agar tidak tercemar. Karena setiap individu merupakan satu kesatuan. Dan lebih diperjelas oleh Paulus di dalam ayat 15 bahwa sama seperti Roh Allah hidup di dalam diri para pengikut Kristus yang sejati dan menjadikan mereka menjadi bait Allah. Demikian juga mereka dipersatukan dengan tubuh Yesus sendiri. Mereka tidak boleh menggabungkan tubuh ini dengan tubuh lain dengan berhubungan seksual yang tidak bermoral. Menurut Paulus, Allah hidup dalam
orang Kristen Korintus, karena ia telah memberikan Roh Kudus kepada mereka. Setiap orang dari mereka adalah kudus seperti bait Allah. Dahulu juga kudus karena kehadiran Allah di dalamnya. Dan Allah berbuat demikian karena Ia telah menyediakan kurban yang sempurna bagi dosa-dosa kita ketika Yesus mati tersalib. Paulus menjelaskan mengapa dosa tersebut menentang orang Kristen di dalam ayat 15 dan 18 dan Roh Kudus. Yesus Kristus telah membeli dan membayar orang percaya dengan harga yang mahal di ayat 20. Karena itu tubuhnya adalah milik Kristus. Orang percaya satu roh dengan Tuhan dan harus mempersembahkan tubuh kepadanya sebagai kurban yang hidup dan berkenan kepadanya. Jemaat Korintus diajak atau kita diajak Tuhan saat ini untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita. Roh Kudus dapat memakai tubuh kita, memuliakan Dia untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Dia, atau untuk membesarkan nama Tuhan. Saudara dalam Kristus, perikop ini membawa kita untuk merenungkan sejauh mana manfaat dan bagaimana kita sebagai orang Kristen mampu mengendalikan diri dalam situasi, dalam konteks kehidupan dewasa ini, dengan memperbandingkan kehidupan jemaat Korintus dalam masa Paulus. Bagaimana dengan jemaat Kristen pada saat ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema khotbah minggu ini pengendalian diri terhadap teknologi. Dunia ini memasuki suatu revolusi industri 4, yakni menekankan pada suatu pola digital ekonomi atau artificial intelligence atau big data atau robotik dan lain sebagainya, atau dikenal dengan fenomena disruptive inovasi. Arus globalisasi tersebut sudah tidak terbendung lagi masuk ke Indonesia, disertai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Dalam era teknologi ini telah mencelikkan mata kita, memeras pikiran kita, karena dampak teknologi ini ada yang bersifat positif dan juga bersifat negatif. Perlu untuk ekstra berhati-hati dan menyeleksi, terutama dalam berbagai informasi dan tayangan yang dapat mengganggu suatu suasana hati kita, relasi kita, dan komunitas di antara kita. Salah satunya dengan tayangan-tayangan, mohon maaf, dengan tayangan-tayangan porno yang dengan gampangnya didapatkan melalui situs di dunia internet. Walaupun sekarang sudah dibatasi dengan adanya upaya dari Kemeninfocom Indonesia, ada banyak hal yang dapat
memungkinkan kita ada di dalam dunia ini. Tetapi pertanyaannya, apakah semuanya itu bermanfaat untuk kita? Bukankah pengaruh dari era yang serba canggih ini terkadang kala membuat kita sebagai orang Kristen sulit mempertimbangkan baik buruknya dalam kemanfaatan dan pengendalian diri dalam hidup kekristenan kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, segala pekerjaan manusia menjadi lebih mudah, baik dalam hal komunikasi, informasi, maupun mobilisasi. Semuanya dapat dilakukan dengan serba cepat. Ternyata baik disadari maupun tidak, pengaruh ilmu pengetahuan dan ideologi sudah masuk dalam gereja-gereja. Dari lampu penerangan di dalam gereja sampai LCD yang digunakan saat puji pujian merupakan suatu hasil perkembangan teknologi. Hal yang penting dipahami sebagai perenungan dalam tema ini yaitu bagaimana cara kita menilai bahwa sesuatu diciptakan untuk tujuan yang baik atau tidak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk itu muliakanlah Allah melalui tubuh kita. Tubuh manusia adalah milik Tuhan, termasuk karya yang dihasilkannya seharusnya didasari bahwa itu dari Tuhan dan tentunya untuk Tuhan. Sebagaimana milik Allah, kita memakai tubuh ini untuk melakukan kehendak Allah, sehingga kita adalah kehendak dan rencana Allah. Orang Kristen yang masih bermain-main dan terjebak di lingkungan suatu moralitas seksual yang buruk, baik perselingkuhan, percabulan, adalah orang-orang yang tidak menghargai tubuhnya sebagai mana Tuhan menghargai. Tubuh ini bukan untuk wadah perzinahan atau dosa-dosa seks lainnya, juga bukan untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Kebebasan yang sudah kita terima melalui Kristus bukan berarti kita boleh sesuka hati kita memakai hidup dalam tubuh kita ini, tetapi kebebasan yang sudah diperoleh kita pakai hanya untuk memuliakan Tuhan sesuai dengan kehendaknya melalui firman-Nya. Memahami dengan benar tubuh ini, maka itu akan mampu mengendalikan diri kita dan dampak buruk dari era milenial ini. Muliakan Allah melalui tubuh. Muliakan Allah melalui teknologi. Orang atau Allah yang berkarya tentu mendorong manusia itu untuk berkarya juga. Sejak awal manusia memang diciptakan dengan akal budi dan daya cipta. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi Allah tidak akan membatasi kreasi manusia apabila manusia itu memiliki suatu motivasi yang benar untuk berkarya. Karya manusia itu melalui suatu keahlian, pengertian, kemampuan, dan pengetahuan agar menciptakan sesuatu demi kemuliaan Allah.
Tetapi bukan berarti ketika akan kita berpikir sempit yang menganggap bahwa kemampuan yang perlu kita tingkatkan adalah hal yang berhubungan dengan gereja. Tentu itu salah satu contoh yang baik, tetapi bukan merupakan satu-satunya. Hasil karya kita juga harus bermanfaat untuk diri kita sendiri dan sesama, serta di lingkungan sekitar kita. Kita bisa memuliakan Allah dengan kita bisa berkontribusi terhadap, misalnya dalam lingkungan sekolah, lingkungan sosial, maupun dalam lingkungan nasional. Kalau kita menjadi teladan yang baik dan mampu melakukan sesuatu untuk bermanfaat bagi orang lain atau orang banyak, bukankah hal itu patut untuk dibanggakan? Tapi selalu diingatkan, semua itu bukan oleh karena kemampuan dan kepintaran kita, melainkan karena Allah yang memberikan rohnya kepada kita, sehingga kita dapat menyelesaikan segala sesuatu dalam hidup kita. Dan orang yang akan, sehingga sesuatu yang kita kerjakan dan orang lain akan melihat hal yang kita kerjakan itu, sehingga Allah yang akan dipermuliakan di dalamnya. Inilah sikap kita mengendalikan teknologi. Iman Kristen memandang teknologi adalah suatu hal yang baik, namun tetap mengukurnya dengan mempertanyakan bagaimana pengaruhnya terhadap manusia, tergantung dari motivasi memiliki tujuan yang baik atau tidak, agar kita tidak terperangkap terhadap dampak negatif teknologi itu. Maka kita memerlukan suatu hikmat Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai pedoman, seperti yang dikatakan dalam Amsal 1 ayat 5 yang menasihati kita untuk menambah ilmu dengan pertimbangan. Tentu ini menjadi petunjuk hidup jemaat agar mengetahui cara sikap hidup kita yang benar di era milenial ini, sehingga segala sesuatu apa yang kita kerjakan itu untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Tapi segala sesuatu yang kita percayakan dan kita kerjakan dalam hidup kita, itu adalah bersumber dari Tuhan, dan kita akan kembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran namanya. Demikian firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Amin. Kita sambut dengan bernyanyi. Segala puji syukur dan hormat kami ya Tuhan, yang telah mengaruniakan kepada kami pikiran untuk berdaya cipta dan berdaya mampu dan berpola pikir yang menurut firman Tuhan. Berikan kemampuan kepada kami Tuhan, juga hikmat yang daripada Tuhan, supaya kami mampu menelaah bagian-bagian mana yang boleh membawa manfaat, khususnya dalam teknologi,
yang tidak terbentuk lagi di era digital ini, sehingga kami tidak terjerumus ke dalamnya dan kami terjatuh ke dalam dosa yang menajiskan. Untuk itu ya Tuhan, segala hikmat yang daripada Tuhan itu senantiasa yang menolong kami, supaya kami bisa menelaah dan memilah bagian-bagian mana yang boleh bermanfaat untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga atas segala firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Kiranya melalui firman-Mu dapat menguatkan iman kami, supaya kami dengan benar mempergunakan teknologi yang sudah ada pada saat ini untuk hal-hal yang baik, khususnya untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas segala kasih rahmat-Mu kepada bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh merayakan HUT kemerdekaannya yang ke-75, sehingga di dalam suasana HUT kemerdekaan Indonesia ini Tuhan, kami boleh mengenang kembali atas segala perjuangan para pahlawan kami yang telah berjuang merebut kemerdekaan supaya negeri kami boleh dibebaskan dari belenggu penjajahan. Untuk itu Tuhan, dalam suasana kemerdekaan kami juga boleh kami manfaatkan untuk kami boleh merdeka dengan merdeka yang terpimpin. Kami senantiasa mempergunakan setiap lembaga, khususnya lembaga gereja yang ada di tempat ini dan tempat lain, boleh kami dimerdekakan untuk senantiasa memuji Tuhan di dalamnya, menyembah Tuhan di dalamnya, sehingga hati kami boleh bersyukur dan bersukacita senantiasa bersama-sama dengan umat-Mu. Lindungi bangsa kami dan negara kami Tuhan pada saat ini yang sedang melakukan dan akan melakukan semua prosesi akan HUT RI kami. Biarlah semua aparat yang sudah Tuhan tetapkan untuk boleh mereka bertanggung jawab, bekerja dengan baik di tempat mereka masing-masing. Khususnya kepada kami juga Tuhan, pada rakyat Indonesia, berikan ketaatan kepada kami, supaya kami senantiasa menuruti apa yang telah diinstruksikan negara kami kepada kami. Khususnya ya Tuhan, pada kemelut bangsa kami, pandemi yang terus belum selesai dengan negara bangsa dan kami, bila Tuhan senantiasa boleh memulihkan bangsa kami kembali kepada Tuhan, sehingga kami boleh bersukacita olehnya, memuji Tuhan olehnya, bersekutu berkumpul sebagaimana kami sedia kala boleh melanjutkan aktivitas kami dengan tidak ada penghalang bagi kami. Untuk itu Tuhan, berkati para tangan-tangan dokter, para perawat yang senantiasa berjuang di gugus depan untuk menanggulangi pandemi ini ya Tuhan. Khususnya kepada umat-Mu, berikan ketaatan pada mereka agar mereka boleh menaati segala sesuatu ya protokol yang sudah ditetapkan untuk kami oleh pemerintah, supaya kami boleh mengikutinya dalam kehidupan kami, dalam aktivitas kami sehari-hari, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan atas kami. Terima kasih Bapa di surga, sepanjang minggu ini kami serahkan kepada Tuhan seluruh aktivitas kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang tetap menjagai dan menolong kami dalam semua aktivitas kehidupan kami. Ampunkan Tuhan segala dosa-dosa pelanggaran kami yang kami lakukan melanggar kehendak-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Kita mempersiapkan persembahan kita yang ketiga. Kita bernyanyi. Marilah kita serahkan persembahan kita ini di hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yeah.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu.